Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya perwakilan kelompok 11 yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tutorial kasus 2 yang berjudul malaria. Oke, langsung saja ke kasusnya. Seorang wanita Nyonya Y, 30 tahun, datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan demam hilang timbul 2 hari sekali dan menggigil disertai keringat pada malam hari. 1 minggu sebelumnya, wanita ini habis dinas luar di daerah Pesawaran, Kecamatan Hanura. Aktivitas terakhir adalah survei di lokasi bekas tambak. Adapun keyword yang kami dapatkan yaitu Nyonya Y, 30 tahun, demam hilang timbul 2 hari sekali, disertai menggigil dan keringat pada malam hari, sehabis dinas ke Pesawaran, Kecamatan Hanura, survei lokasi bekas tambak. Untuk problemnya yaitu Nyonya Y, 30 tahun, datang ke poliklinik dengan keluhan demam hilang timbul 2 hari sekali disertai menggigil. Nomor infonya didapatkan pada pemeriksaan fisik, keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 100/80, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan Hb sebesar 9 gram per sen, leukosit 4000, trombosit 160.000, titer Widal tidak meningkat, urobilinogen positif, sel darah merah membesar dengan granul Schaffner. Untuk diferensial diagnosanya yaitu yang pertama adalah malaria, yang kedua adalah demam tifoid. Hipotesanya, Nyonya Y, 30 tahun, datang ke poliklinik dengan keluhan demam hilang timbul 2 hari sekali disertai menggigil et causa malaria. Adapun dononya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah definisi malaria. Malaria adalah suatu penyakit infeksi akut maupun kronik disebabkan oleh infeksi plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah dengan gejala demam, menggigil, anemia, dan pembesaran limpa. Untuk etiologinya sendiri yaitu terjadinya malaria pada manusia disebabkan oleh parasit dan genus Plasmodium, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium oval, dan Plasmodium knowlesi. Dari 5 jenis parasit Plasmodium yang dapat menginfeksi manusia, kasus yang paling banyak ditemukan di Indonesia hanya 2 jenis. Yang pertama yaitu Plasmodium falciparum yang menyebabkan malaria tropicana, yang kedua adalah Plasmodium vivax yang menyebabkan malaria tertiana. Waktu kemunculan gejala dari gigitan nyamuk atau masa inkubasinya adalah yang pertama yaitu Plasmodium falciparum itu 9 hingga 14 hari. Yang kedua yaitu Plasmodium vivax antara 12 hingga 18 hari. Penyebaran malaria dilakukan oleh nyamuk Anopheles betina yang sudah terinfeksi parasit Plasmodium. Untuk nyamuk jantannya itu tidak menghisap darah melainkan memakan sari-sari buah dan sari-sari bunga. Untuk epidemiologinya atau penyebarannya di dunia, zona yang berwarna putih itu adalah zona bebas malaria sebesar 72%, zona berwarna hijau itu zona endemis rendah, zona berwarna kuning dan merah itu zona endemis menengah dan tinggi sebesar 2%. Kemudian siklus gonotropik dan peluang hidup Aedes aegypti dan nyamuk Anopheles. Nah, mula-mulanya nyamuk dewasa itu bertelur di permukaan air, kemudian telurnya itu akan menetas dan berubah menjadi larva, berubah menjadi pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa, dan begitu seterusnya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidup si nyamuk tersebut. Yang pertama adalah faktor tempat, yang kedua adalah faktor klimatologi, yang ketiga yaitu faktor kimia, yang keempat yaitu faktor biologi. Nah, di faktor tempat, nyamuk Anopheles hidup di pedesaan, sedangkan nyamuk Aedes hidup di perkotaan, di tempat yang lembab, di tempat yang gelap, dan air jernih berlumpur, serta terdapat tanaman-tanaman seperti di rawa-rawa, parit, tambak, dan lagun. Sedangkan nyamuk Aedes itu hidup di tempat gelap, di permukaan yang lebar, di air jernih, bersih dan tenang, dan terlindung dari matahari. Biasanya itu dapat ditemukan di bak mandi, gentong, drum, tempayan, pot tanaman hias. Kemudian untuk faktor klimatologi, curah hujan akan meningkatkan reproduksi dari si nyamuk. Tetapi jika curah hujannya itu tinggi, maka nyamuk tersebut akan hanyut dan mati. Untuk suhu udara dan suhu air itu berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Untuk kelembapan 60-80%. Untuk radiasi, nyamuk malaria itu hidup di tempat yang gelap dan terang, sedangkan nyamuk Aedes hidup di tempat yang gelap. Nah, jika dari klasifikasi ini dia itu kurang atau lebih, maka akan terjadi pengurangan reproduksi dari si nyamuk, bahkan si nyamuk tersebut tidak dapat bereproduksi. Kemudian faktor kimia,
yaitu pH air. Nyamuk Anopheles hidup di pH air yang asam seperti di rawa-rawa, sedangkan nyamuk Aedes itu hidup di pH air yang basah. Untuk faktor biologinya itu ada vegetasi. Vegetasi itu terbagi menjadi dua, yang pertama ada tumbuhan, yang kedua adalah hewan. Tumbuhan itu digunakan sebagai tempat pelindung si nyamuk tersebut untuk mengeluarkan telur dan larva-larvanya untuk berhindar dari predator seperti katak, hewan-hewan kecil, dan ikan-ikan kecil. Nah, adapun gejala yang ditimbulkan tergantung jenis malaria. Sifat demam akut atau paroksimal yang didahului oleh stadium dingin atau menggigil, diikuti demam tinggi, kemudian berkeringat banyak. Gejala klasik ini biasanya ditemukan pada penderita non-imun atau yang berasal dari daerah non-endemis, berarti sistem imunnya belum terbentuk. Nah, gejala klasik ini dapat ditemukan gejala lain seperti nyeri kepala, mual, muntah, diare, pegal-pegal, dan nyeri otot. Gejala tersebut biasanya terdapat pada orang yang sudah lama tinggal di daerah endemik tersebut, yang sistem imunnya sudah terbentuk. Nah, ada cara-cara penularan dari si malaria ini. Yang pertama itu dari gigitan nyamuk langsung yang mengandung parasit. Yang kedua itu melalui transfusi darah, kongenital, dan suntikan. Nah, transfusi darah, kongenital, dan suntikan ini berarti sel darahnya itu mengandung parasit Plasmodium. Nah, ini adalah fase-fase bagaimana si Plasmodium itu menginfeksi manusia. Nah, di fase ini ada dua fase, di fase di nyamuk dan fase di manusia. Fase di nyamuk itu disebut dengan fase infektif, dan fase di manusia itu disebut dengan fase diagnostik. Kenapa disebut dengan fase diagnostik? Karena saat diperiksa menggunakan periksa darah rutin, maka akan ditemui plasmodium di dalam darah. Nah, ini nyamuk akan menyuntikkan sporozoid ke dalam sel-sel hati. Di situ disebut dengan fase eksoeritrositer. Kemudian si sporozoid tersebut akan keluar ke dalam jaringan pembuluh darah dan berubah menjadi merozoid. Di sini disebut dengan fase eritrositer. Nah, merozoid tersebut akan matur dan akan bertemu plasmodium jantan dan betina. Kemudian mereka akan bereproduksi. Setelah itu akan bereplikasi lebih banyak. Nah, nanti nyamuk akan menggigit si orang yang terinfeksi ini, sehingga plasmodium itu akan pindah ke si nyamuk. Nah, di dalam tubuh si nyamuk nanti zigotnya itu akan berubah menjadi ookista dan akan berubah menjadi sporozoid, dan begitu seterusnya. Nanti nyamuk ini akan menggigit orang-orang yang sehat, sehingga orang yang sehat tersebut akan ikut terinfeksi. Nah, ini adalah penampang melintang kulit, bagaimana cara penularan malaria itu ke dalam darah. Nah, ada hal-hal yang harus kita ketahui, istilah-istilahnya. Yang pertama itu adalah sitoaderesi. Sitoaderesi itu adalah melekatnya eritrosit yang mengandung parasit pada permukaan endotel pembuluh darah dengan perantaraan tonjolan-tonjolan atau knop yang timbul di permukaan membran eritrosit yang terinfeksi tersebut. Terdapat molekul adesif yang berperan sebagai ligan di permukaan knop yang dinamakan Plasmodium falciparum eritrosit membran protein 1. Nah, kemudian ada istilah yang namanya sekuestrasi, di mana eritrosit yang matur yang terinfeksi itu tidak beredar kembali ke dalam sirkulasi dan dipengaruhi oleh sitoaderensi, menyebabkan obstruksi aliran darah. Nah, obstruksi aliran darah ini akan kita jelaskan di slide selanjutnya nanti. Kemudian ada istilah juga yang namanya rosette formation. Nah, di mana perlekatan sebuah eritrosit terinfeksi parasit dengan beberapa eritrosit tidak terinfeksi sehingga berbentuk seperti bunga, yang menyebabkan obstruksi aliran darah lokal, mempermudah terjadinya sitoaderensi pada infeksi Plasmodium falciparum. Nah, ini mula-mula sporozoid masuk ke dalam sel-sel hati. Di sel-sel hati akan terjadi yang namanya eksoeritrosit skizon, kemudian akan keluar ke jaringan membentuk merozoid. Nah, di merozoid itu dia akan membentuk yang namanya cincin. Nah, cincin itu akan mengeluarkan tonjolan-tonjolan yang kita sebut knop tadi dengan ligan-ligan PFEMP1. Kemudian skizon tersebut akan dikelilingi oleh eritrosit yang
tidak terinfeksi sehingga berbentuk seperti bunga, kemudian akan melekat pada dinding endotel. Nah, setelah itu akan terjadi yang namanya makrofag. Makrofag itu adalah di mana sistem pertahanan imun kita akan memakan parasit-parasit yang ada di dalam darah. Nah, ini bagaimana obstruksi terjadi, dia itu akan meningkatkan interaksi sel endotel di dalam jaringan, yaitu akan meningkatkan produksi trombosit, maka trombosit tersebut akan menempel pada eritrosit yang terinfeksi. Ketika semua eritrosit yang terinfeksi itu ditempel oleh trombosit, maka dia akan berbentuk seperti bunga tadi, saling menempel, atau yang kita sebut dengan vascular occlusion. Nah, di sini kita harus butuh aspirin untuk menghambat agregasi dari trombosit tersebut. Nah, ini tadi cincinnya masuk ke dalam eritrosit yang terinfeksi. Kemudian cincin tersebut akan membentuk knop. Nah, knop tadi dikelilingi oleh ligan-ligan protein untuk menempel pada endotel, yang di mana permukaan endotel tersebut ada sitokin yang akan menangkap si ligan-ligan protein Plasmodium falciparum ini. Selanjutnya itu patofisiologinya. Yang pertama, faktor Anopheles menghisap penderita malaria dan nyamuk tersebut akan menginfeksi orang yang sehat. Nah, di dalam darah orang yang sehat itu, darahnya akan mengandung parasit. Nah, parasit tersebut akan mengeluarkan mekanisme perlawanan imun tubuh yang sudah saya sebutkan tadi, fase makrofag. Nah, di situ akan terjadi imunitas tubuh yang melemah sehingga terjadinya pengembangbiakan sel-sel parasit pada eritrosit. Nah, ini tidak diketahui secara pasti patofisiologinya bagaimana. Nah, jadi malaria ini menyebabkan kelainan-kelainan pada hati, pada hipotalamus, pada eritrosit, dan pada orang sehat itu sendiri. Nah, pada hati, dianya akan terjadi degenerasi dan nekrosis parenkim hati. Kemudian akan terjadi sirosis hepatis yang merangsang mediator nyeri sehingga menyebabkan nyeri akut. Dan akan terjadi hepatomegali. Nah, di mana hepatomegali ini akan memblokir sistem drainase hati yang akan menyebabkan destruksi sel-sel hati yang menyebabkan gangguan metabolisme lemak dan karbohidrat sehingga nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian cairan merembes ke peritoneum, cairan dalam peritoneum naik, terdapat gangguan pada sistem pencernaan menyebabkan mual, muntah, volume cairan tubuh menurun sehingga terjadi defisit volume cairan. Nah, setelah cairan dalam peritoneum itu naik, dia akan menekan diafragma dan akan terjadi ekspansi perut tidak maksimal sehingga pola nafas tidak efektif. Nah, kemudian hepatomegali itu menyebabkan juga gangguan metabolisme bilirubin sehingga bilirubin tidak terkonjugasi. Efeknya apa? Dianya akan menyebabkan feses pucat, ikterik, dan urin gelap. Di saat ikterik itu akan terjadi penumpukan cairan di bawah kulit sehingga terjadinya pruritus sehingga muncul gangguan integritas kulit. Kemudian hepatomegali itu juga menyebabkan gangguan metabolisme protein sehingga menyebabkan gangguan sintesis vitamin K yang menyebabkan pembuluh darah itu terganggu sehingga adanya risiko perdarahan. Itu sebabnya akibat terjadinya trombositopenia tadi. Nah, ini pada hipotalamus, kelainan pada hipotalamus itu dia akan meningkatkan set point tubuh sehingga pasiennya akan mengalami hipotermi. Kemudian setelah pasiennya mengalami hipotermi, proses tubuh itu akan mempertahankan suhu tubuh dengan cara menggigil. Nah, setelah dia itu menggigil, akan terjadi mekanisme kompensasi tubuh seperti tubuh mudah mengeluarkan cairan melalui kulit, yaitu berkeringat, sehingga menyebabkan volume cairan tubuh turun dan defisit volume cairan. Nah, pada orang sehatnya itu sendiri mengakibatkan ansietas dan terjadi akibat minimnya informasi dan minimnya perawatan diri. Nah, ini kelainan pada eritrositnya, yaitu eritrosit mudah pecah, hancurnya eritrosit dan fagosit yang menyebabkan sindrom anemia
Sindrom anemia ini berdampak pada tubuh si penderita itu akan menjadi lemah dan lesu sehingga menyebabkan intoleransi aktivitas. Nah, sindrom anemia ini juga akan menyebabkan Hb-nya itu turun. Hb-nya turun itu oksigen ke sel turun, kemudian tubuh akan mengalami gangguan perfusi. Oksigen ke otak turun, tubuh akan mengalami penurunan kesadaran dan juga pusing. Nah, di pusing ini itu akan terjadi gangguan perfusi jaringan cerebral yang menyebabkan komplikasi malaria cerebral. Si pasiennya itu akan koma, kemudian merangsang mediator nyeri yang menyebabkan nyeri akut. Nah, adapun diagnosis dari malaria ini yang pertama adalah anamnesis. Anamnesis yang dibutuhkan itu yang pertama adalah kita tanya riwayat bepergian dari si penderita, apakah dia pernah pergi ke daerah-daerah endemis, kemudian riwayat transfusi darah atau berhubungan dengan jarum suntik dan kegiatan medis lainnya. Kemudian kita tanya juga apakah penderitanya itu mengalami demam dengan menggigil dan berkeringat yang banyak pada malam hari atau tidak. Nah, kedua itu adalah pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik itu pengukuran suhu tubuhnya itu di atas 37,5 derajat Celcius, konjungtiva atau telapak tangan pucat, pembesaran hati, dan pembesaran limpa yaitu hepatus splenomegali. Kemudian ada diagnosis laboratorium. Malaria dapat didiagnosis menggunakan pemeriksaan laboratorium seperti mikroskopis, RDT, polymerization chain reaction, maupun serologi. Kemudian adapun komplikasinya, yang pertama adalah ruptur dienalis, kemudian yang kedua adalah malaria cerebral, yang ketiga adalah anemia hemolitik, yang keempat yaitu black water fever, yang kelima adalah algid malaria. Adapun komplikasi penderita malaria dengan komplikasi umumnya digolongkan sebagai malaria berat, yang menurut WHO didefinisikan sebagai infeksi Plasmodium falciparum dengan salah satu atau lebih komplikasi yang terjadi dari malaria cerebral atau koma, asidemia atau asidosis, anemia berat, gagal ginjal akut, dan hipoglikemi. Adapun faktor resikonya yang pertama adalah usia. Nah, usia yang rentan itu adalah usia 30 tahun ke atas. Yang kedua itu adalah tinggal dan mengunjungi daerah beriklim tropis. Adapun tata laksananya untuk pengobatan malaria tanpa komplikasi, yang pertama itu malaria falciparum dan malaria vivax. Itu diberi dihidroartemisinin piperacin ditambah dengan primaquine. Untuk dosisnya dapat dilihat di bawah. Baik, selanjutnya itu yang kedua adalah pengobatan malaria vivax yang relapse atau kasus kambuh diberikan dengan regimen ACT yang sama, tetapi dosis primaquine ditingkatkan menjadi 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Yang ketiga yaitu pengobatan malaria oval. Pengobatan malaria oval saat ini menggunakan ACT yaitu DHP ditambah dengan primaquine selama 14 hari. Dosisnya itu sama dengan untuk malaria vivax. Yang keempat yaitu pengobatan malaria. Pengobatan Plasmodium malaria cukup diberikan ACT sebanyak 1 kali per hari selama 3 hari dengan dosis sama dengan pengobatan malaria lainnya dan tidak diberikan primaquine. Yang kelima yaitu pengobatan infeksi campuran Plasmodium falciparum ditambah dengan Plasmodium vivax atau Plasmodium oval. Pada penderita dengan infeksi campur diberikan ACT selama 3 hari serta primaquine dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan per hari selama 14 hari. Nah, ini pencegahan. Untuk pencegahan malaria yaitu adanya alat pencegahan seperti penolak serangga, insektisida, kelambu perawatan, dan pakaian yang sesuai. Kemudian periksa jika ada panas tinggi, kemudian menggigil disertai berkeringat, serta sebelumnya riwayat bepergian keluar kota, apalagi di tempat yang endemis malaria, maka segera periksakanlah diri ke dokter. Kemudian ketika bepergian itu mengetahui lokasi atau daerah yang dituju apakah dia endemis malaria atau tidak. Jika dianya endemis malaria, maka kita perlu menyiapkan alat-alat pencegahan seperti yang disebutkan sebelumnya. Kemudian membawa obat-obatan jika diperlukan. Nah, ini edukasi seperti memakai kelambu, menggunakan pakaian yang panjang saat keluar, kemudian mengolesi tubuh dengan anti nyamuk atau repellent, menggunakan penyemprot ruangan untuk membunuh serangga atau insektisida, kemudian memasang kawat pada jendela atau ventilasi, kemudian menjauhkan kandang ternak dari tempat tinggal.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.